Shalom, shalom, selamat malam buat Indonesia dan selamat pagi buat yang ada di Amerika ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali lagi meneruskan pelajaran sejarah penebusan dari buku seri yang kedua dan ini adalah pertemuan yang kedua. Hari ini materi pelajarannya yang sangat penting untuk kita pelajari yaitu penggenapan perjanjian sulh. Ya, saya sudah kecepatan mau memberitahukan kepada Bapak Ibu untuk tema berikutnya adalah keturunan keempat dan Sikem ya, itu untuk pertemuan minggu depan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya meminta kepada saudara terkasih Pak Aras untuk bisa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Pak. Baiklah, Ibu Eni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anak-Mu di Jum Semadonai menerima pengajaran tentang firman-Mu. Di seksi terakhir malam ini, kuatkanlah kami supaya kami tidak ngantuk dan badan kami fit mendengar pengajaran dari hamba-Mu, Pak Pendeta Yudi Lengkong. Biarlah segala kata, kalimat boleh menjadi berkat dan rema, membukakan rahasia penggenapan perjanjian sulh. Dan juga buat hamba-Mu, Ibu Eni, urapilah, biarlah memimpin acara ini dengan baik dari awal hingga akhirnya, tanpa ada gangguan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, semua tim bekerja Engkau berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa tersebut. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Aras. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat profil dari narasumber kita. Dipersilakan kepada operator kami. Shalom semua, berjumpa kembali dengan firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B.M. Lengkong, Eskom, MPhil, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, sarjana komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, Nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Operator kami untuk membantu menayangkan profilnya Bapak Pendeta Yudi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memulai belajar dan kita persilakan kepada Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Nah, senang sekali kita bisa bertemu kembali setelah 1 minggu sudah lewat dan kita sedang mempelajari penggenapan perjanjian sulh dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan.
Dan sumber bahan ajar kita untuk memahami Alkitab, kita menggunakan buku Pendeta Abraham Park yang berjudul Pertemuan yang Terlupakan, yaitu seri kedua Sejarah Penebusan, yang membantu kita untuk lebih lagi memahami Alkitab. Dan terakhir kita telah berbicara tentang perjanjian di dalam Alkitab dan apa fungsinya. Yesus Kristus datang ke dunia ini itu karena perjanjian. Jadi betapa pentingnya perjanjian bagi kita hari ini. Bukan hanya bagi bapak-bapak leluhur iman di zaman dulu, bukan hanya bagi rasul-rasul di zaman dulu, tetapi juga bagi kita hari ini. Nah, kita akan melanjutkan dalam sesi yang kedua ini di penggenapan perjanjian suluh. Penggenapan perjanjian suluh ini diambil dari Kejadian 15 ayat yang ke-13 sampai 21. Mari kita lihat terlebih dahulu ayatnya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ayat yang ke-15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula, kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Baik, ini adalah firman Tuhan. Terakhir kita telah melihat bersama-sama tentang sejarah penebusan, bagaimana Yesus itu menjadi pusat sejarah penebusan. Yesus adalah pusat sejarah penebusan. Ketika berbicara mengenai sejarah penebusan, itu menunjuk kepada Allah bekerja memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya sejarah penebusan ini mencakup peristiwa penciptaan, kejatuhan, kemudian ada peristiwa pemulihan. Dan kalau kita lihat peristiwa pemulihan ini, di bagian inilah kita melihat bagaimana perjanjian dari Allah yang ada dalam Alkitab itu semua digenapi satu persatu sampai Yesus Kristus datang. Dia menggenapi semua perjanjian tersebut. Lebih lagi, dia akan datang kembali untuk menyempurnakannya. Nah, kita telah melihat tentang jenis perjanjian. Itu ada 3, perjanjian perbuatan yang dibuat antara Allah dan Adam, manusia. Yang kedua itu perjanjian penebusan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan ini merupakan suatu perjanjian yang berisi Yesus harus datang sebagai benih perempuan apabila manusia itu jatuh dalam dosa. Kemudian perjanjian tersebut digenapi dengan darah di kayu salib. Jadi Yesus harus datang sebagai manusia, Mesias yang dinantikan. Dan perjanjian yang ketiga, jenis yang ketiga itu adalah perjanjian kasih karunia. Ini adalah perjanjian antara Allah Bapa dan manusia. Ini yang kita bahas minggu sebelumnya, bagaimana perjanjian tersebut dari zaman ke zaman itu didirikan oleh Allah, dibuat oleh Allah berdasarkan kasih karunia-Nya bagi manusia yang jatuh dosa. Yang pada akhirnya Eric Sawyer, seorang ahli teologi, dia menyatakan bahwa dari antara perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab, perjanjian suluh yang Allah dirikan dengan Abraham di Kejadian pasal 15, ini mengandung makna yang sangat mendalam dan berhubungan erat di dalam sejarah penebusan. Jadi tentang perjanjian-perjanjian tersebut, saya referensikan buku yang ketiga, Sejarah Penebusan, dengan judul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, yang ditulis oleh Dr. Abraham Park. Baik, kita akan masuk ke dalam tema hari ini.
dalam tema hari ini kita akan lihat mengenai penggenapan perjanjian suluh. Penggenapan perjanjian suluh. Ketika berbicara mengenai perjanjian suluh, Kejadian 15 ayat 5 sampai 21 ini berbicara tentang pemulihan dan pengembalian Kanaan. Pemulihan dan pengembalian Kanaan. Bagaimana Kanaan ini akan dipulihkan kepemilikannya. Dan Kanaan ini bicara tentang umat Israel atau keturunan Abraham yang akan memulihkan atau memiliki kembali tanah Kanaan. Pada akhirnya perjanjian suluh ini berbicara tentang orang yang percaya yang pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita lihat di Mazmur 106 ayat 24, dikatakan bahwa Kanaan itu merupakan tempat yang indah. Seindah apapun tempat di bumi ini, tetapi tidak ada yang lebih indah daripada sorga, gitu ya. Karena ada lagi yang lebih indah, gitu ya. Aspal aja di sana dari emas. Ya, mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar suatu cerita. Ada seorang yang kaya raya, setelah dia menghabiskan seluruh kehidupan dia itu untuk mengumpulkan harta. Dan ketika dia mengumpulkan harta itu, dia menampung emas yang sangat-sangat banyak. Ketika malaikat maut menjemput dia bilang, boleh nggak saya bawa ini harta saya sebagai kenang-kenangan katanya. Ini cerita ya. Jadi malaikatnya bilang nggak usah, semuanya ada di sana. Tapi dia insist, dia memaksa, bersikeras ingin bawa. Ya udah, cuma boleh satu backpack katanya. Jadi dia buka lemari besinya, bawa semua emas-emasnya dengan berat yang luar biasa. Dia pikul itu dia dan naiklah dia di depan pintu gerbang sorga. Dia sangat terkejut ketika pintu gerbang sorga itu dibuka. Ternyata jalanannya terbuat dari emas yang dia sementara pikul-pikul gitu ya. Malu. Karena malu jadi dia makin minggir, makin minggir, makin minggir, makin minggir. Terus dia lepaskan backpacknya dia. Tiba-tiba muncul suara. Dilarang buang sampah sembarangan katanya. Jadi hal yang terindah di dunia ini tidak ada yang bisa menyamai kerajaan surga. Itu sebabnya itu menjadi tempat kita harus masuk ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan ingin melakukan yang baik bagi kita. Sebagai orang tua, kita tentu ingin yang baik dan indah bagi anak-anak kita. Sama karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ya meskipun Adam jatuh dosa, tetapi sisa-sisa karakter itu kan masih di dalam kita lah ya. Ya, puji Tuhan ini iman ya. Jadi kita pun memiliki kasih yang ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Sama seperti itu Tuhan ingin memberikan tanah Kanaan bagi orang Israel. Ini merupakan suatu tempat yang melambangkan kerajaan surga. Pada akhirnya kalau kita baca di Kejadian 15 ayat 17 sampai 18, di situ ada penegasan perjanjian. Dari antara berbagai perjanjian di dalam Alkitab, perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Musa, dengan Daud, dengan Yeremia, Yeskiel, semua perjanjian-perjanjian tersebut itu hanya Allah sampaikan saja. Ya, Allah hanya sampaikan saja, berfirman. Tetapi khususnya dalam perjanjian suluh ada penegasan dalam perjanjian itu. Ada suluh berapi yang lewat di antara potongan-potongan daging. Itu sebabnya ini disebut sebagai perjanjian suluh. Karena suluh di dalam Alkitab melambangkan hadirat Allah. Jadi Allah yang lewat di antara potongan-potongan itu. Maksudnya apa? Kita tahu berit. Dalam bahasa Ibrani, berit itu artinya perjanjian. Merupakan suatu tindakan yang biasa dilaksanakan di timur dekat kuno, di zaman dulu. Kalau orang mau bikin perjanjian dua pihak, mereka sepakat tentang suatu hal, maka mereka akan ambil binatang belah dua, kemudian kedua pihak lewat di tengah-tengah potongan itu. Nah, artinya orang yang melanggar akan berakhir seperti binatang itu. Jadi berit, perjanjian ini menunjuk kepada perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Dalam hal ini, Allah yang lewat di antara potongan-potongan daging itu menunjukkan bahwa Allah pasti menggenapinya. Allah pasti menggenapinya. Abraham dia tidak lewat di situ. Ya, jadi
mari kita lihat tentang isi dari perjanjian suluh. Jadi yang pertama kita lihat isi perjanjian. Intinya perjanjian suluh itu berbicara tentang dua hal. Itu janji tentang keturunan di ayat 5, pasal 15 ayat 5 dan 6. Kemudian janji tentang tanah. Janji tentang tanah itu mulai ayat yang ke-7 sampai ayat 21. Bagaimana proses keturunan Abraham akan memperoleh tanah Kanaan yang dijanjikan. Itu semua proses penggenapan memperoleh tanah yang dijanjikan itu dijabarkan dengan detail di Kejadian 15 ayat 7 sampai 21. Nah, kalau kita lihat Allah membawa Abraham, kalau kita baca Kejadian 15 ayat 1, Allah datang menemui Abraham dan Abraham berkata bahwa Tuhan, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Gitu ya. Karena Tuhan pas datang, Abraham, ketahuilah upamu sangat besar, katanya. Janganlah takut, upamu sangat besar. Jadi Tuhan tahu bahwa Abraham ini sementara dalam keadaan yang takut. Kenapa dia takut? Ini ada hubungan dengan apa yang terjadi di Kejadian pasal 14. Yaitu Perang Dunia Pertama yang dicatat dalam Alkitab. Nah itu kalau kita lihat, Abraham, dia menjawab pernyataan Tuhan dengan berkata, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku tidak ada keturunan. Yang akan menjadi pewarisku ada Eliezer, orang Damsyik itu. Tuhan bilang, no, dari tubuhmu sendiri engkau akan mendapatkan keturunan. Enggak berhenti di situ. Tuhan bawa dia, coba lihat, lihat ke langit, hitung bintang-bintang itu. Bisa kamu hitung? Nggak bisa. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Pada akhirnya, berapa banyak keturunan Abraham hari ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Galatia 3 ayat 7, ayat yang ke-29, di situ dinyatakan bagaimana setiap orang yang menjadi milik Kristus, merekalah keturunan Abraham. Kita semua, saya percaya, dan juga anggota keluarga kita. Ya, dalam Yesus Kristus kita menjadi keturunan Abraham. Akan tetapi ketika berbicara mengenai janji tentang tanah, Abraham bertanya di ayat yang ke-7. Allah berkata di dalam ayat yang ke-7 bahwa tanah ini, tempat kau berdiri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Abraham tanya, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan menerimanya, menerima tanah ini? Mulai saat itu Allah menyatakan poin-poin dari perjanjian suluh tentang bagaimana keturunan Abraham akan memiliki tanah Kanaan. Di ayat yang ke-13 sampai 14, Kejadian 15 ayat 13 sampai 14, dikatakan bahwa keturunan Abraham akan hidup sebagai budak selama 400 tahun di negeri asing, katanya. Mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Setelah itu, Allah kembali kepada Abraham dan berkata bahwa engkau akan umur panjang. Ya, dalam pengertian dia akan umur panjang, dia akan menutup usia dengan puas dan penuh syukur. Kejadian pasal 15 ayat 15. Kemudian yang ketiga, keturunan Abraham itu akan kembali ke Kanaan pada generasi yang keempat. Ini ayat yang ke-16. Setelah itu, ayat 18 sampai 21, Allah nyatakan batas-batas tanah Kanaan. Batas-batas tanah Kanaan. Jadi, bagaimana perjanjian-perjanjian ini digenapi? Nah, sebelum kita pergi ke penggenapannya, mari kita, kalau bicara tentang seri sejarah penebusan, buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, itu sering berbicara tentang arti nama dan tahun-tahun. Ya, tahun-tahun. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu mengetahui tahun-tahun ini. Kenapa tahun-tahun ini disingkapkan bagi kita? Ya, kita lihat kapan perjanjian suluh ini didirikan. Kapan perjanjian suluh itu didirikan? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 15 itu perjanjian suluh dibuat. Pasal 16, pasal berikutnya itu ada kisah Abraham mengambil Hagar sebagai istri. Sekarang, umur Abraham ketika perjanjian dibuat itu berapa? Berapa tahun? Itu adalah umur 84 tahun. 84 tahun. Dari mana kita tahu ini?
Kalau kita baca di Kejadian 16 ayat yang ketiga, Kejadian 16 ayat 3, dikatakan, Kejadian 16 ayat yang ketiga, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Di sini dikasih tahu bahwa ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abram untuk menjadi istri, Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan katanya. Nah, ini menuntun kita kepada, loh, kapan Abraham, umur berapa Abram tiba di tanah Kanaan? Kita akan lihat di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, jadi dari Haran sampai, kita telah lihat petanya ya, dari Haran sampai ke tanah Kanaan itu tidak begitu jauh. Sehingga bisa dikatakan bahwa Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran dan tiba di Kanaan. Ya, karena ini merupakan bentuk pencatatan yang apa ya, langsung bersambung gitu ya, langsung bersambung. Ya, setelah dia ke sini, dia pergi ke sini, ke sini, ke sini. Jadi umur 75 tahun, maka Kejadian 16 ayat yang ketiga, umur Abraham ketika Hagar menjadi istrinya adalah 75 tahun tambah 10. 85. Ya, 85 tahun. 85 tahun itu Kejadian 16 ayat 3. Kalau kita baca Kejadian 16 ayat 16, 1 tahun berikutnya ketika Abraham berumur 86, Ismail lahir. Nah, jadi ketika Abraham itu berumur 85 tahun, perjanjian sulh itu dibuat sekitar 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Kenapa itu sekitar 1 tahun sebelumnya? Karena untuk mendapatkan keturunan setidaknya itu harus dicoba suami istri gitu ya untuk mendapatkan anak. Tetapi ketika mereka itu melihat tidak ada tanda-tanda memiliki anak, lebih lagi Sarah itu telah mati haid, makanya Abram langsung setuju. Abram langsung setuju. Dikatakan bahwa Kejadian 16 ayat yang ketiga, ayat yang kedua, Sarai berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Makanya satu hal yang kita perlu bersyukur, ya bapak-bapak semua saya yakin gitu ya, pasti bersyukur. Jika bapak-bapak itu di posisi Abraham, pasti bapak-bapak akan berkata bahwa apa? Ketika istri bilang, sayang, saya ini kan sudah nggak bisa punya anak. Nanti kita belum ada keturunan. Kamu papa, jadi papa kawin lagi aja. Pasti bapak-bapak semua akan tolak. Betul ya? Benar ya? Pasti akan tolak. Saya tahu itu. Ya, saya yakin pasti akan menolaknya. Ya. Abraham seharusnya bilang memiliki pendirian seperti bapak-bapak semua. Jangan gitu ya. Kita percaya janji Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini yang terjadi. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat umur Abraham ketika perjanjian dibuat itu adalah 84 tahun. 84 tahun. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya. Ini usia 75 tahun. Ini tahun yang pertama. Kejadian 12 ayat 4 sampai ini penuh katanya. Sudah 10, telah 10 tahun. Telah 10 tahun. Jadi 10 tahun itu sudah lewat, sudah penuh. Nah, jadi dia masuk ke tahun yang ke-11 maksudnya. Ya, Kejadian 16 ayat 3. Nah, di sini dikatakan ya, telah 10 tahun, gitu ya. Telah 10 tahun. Jadi udah
ini udah penuh gitu ya, penuh. Baik, jadi kita bisa melihat tahun berapakah perjanjian sulh ini dibuat? Jawabannya adalah 2082 sebelum Masehi. 2082 sebelum Masehi. Tahun-tahun di dalam Alkitab, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah kalender yang digunakan di dalam Alkitab di Kitab Kejadian itu sama seperti kalender yang sekarang, gitu ya? Itu tidak sama kalendernya. Tetapi mereka menghitung 1 tahun itu tetap sama, ya, tetap sama. Dan memang ada perubahan-perubahan semua seperti itu. Akan tetapi jumlah tahun-tahun orang-orang yang di dalam Alkitab, misalnya itu Abraham berumur 84 tahun, itu merupakan tahun yang penuh, gitu ya, tahun yang penuh di waktu itu, di waktu itu. Ya, mungkin kalau kita konversi ke zaman sekarang, kita terapkan kita tidak bisa masuk, gitu ya. Tetapi nanti saya sedang mempelajari juga buku yang ke-8, seri sejarah penebusan, dibahas juga mengenai kalender-kalender dalam Alkitab, gitu ya. Jika ada waktu nanti kita terus jalan, kita ada kesempatan bisa bahas mengenai hal tersebut. Waktu tahun-tahun di dalam Alkitab dan peristiwa-peristiwa khusus. Jadi bagaimana kita bisa, apakah kita bisa mengetahui, bisa mendapatkan tahun perjanjian sulh ini? Bagaimana caranya? Caranya itu bisa melihat tahun Salomo mendirikan bait suci. Ya, mendirikan bait suci. Kalau kita lihat, Salomo mendirikan bait suci itu pada tahun yang keempat pemerintahannya. Tahun yang keempat pemerintahannya. Alkitab tidak mencatat itu tahun berapa. Tetapi luar biasanya Allah mengizinkan, sejarah dunia mencatat bahwa Salomo menjadi raja itu tahun 970 sebelum Masehi. 970 sebelum Masehi. Maka tahun keempat pemerintahannya berarti kita kurangin, betul ya? Karena ini semakin menuju Masehi itu berkurang. Jadi kita kurangin 970 dikurang 3 tahun, dikurangi 4 tahun, maka kita mendapatkan Salomo mendirikan bait suci itu pada tahun 966 sebelum Masehi. Luar biasanya kalau kita baca di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, 1 Raja-Raja 6 ayat 1, tahun Salomo membangun bait suci itu bertepatan sudah berlalu 480 tahun sejak orang Israel eksodus katanya. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Maka kita bisa tambahkan karena ini kita pada akhirnya mau mundur, kalau tadi kan maju, ini kita mundur, kita jumlahkan. Jadi 966 ditambahkan 480, maka kita akan mendapatkan eksodus dari Mesir itu adalah tahun 1446 sebelum Masehi. Sampai di sini kalangan teolog konservatif setuju dengan pandangan ini. 1446 sebelum Masehi. Dan kita tidak berhenti di sini. Ketika orang Israel eksodus dari Mesir, ketika orang Israel itu eksodus dari Mesir, keluar dari Mesir di tahun 1446, kita bisa mengetahui kapan itu orang Israel masuk ke Mesir. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 dikatakan bahwa orang Israel tinggal, tinggal atau berdiam di tanah Mesir selama 430 tahun. Itu dicatat di Keluaran 14 ayat 40 sampai 41. Maka kita bisa tahu Yakub membawa 70 anggota keluarganya masuk ke Mesir itu dengan cara gimana? 1446 ditambah 430. Maka kita akan menemukan, maaf ini saya ganti dulu ya supaya tidak membingungkan. Ini saya 1876. 1876. Oke. Iya. Jadi 1876 sebelum Masehi itu merupakan tahun Israel atau Yakub masuk ke Mesir. Pada waktu itu kalau kita baca di Kejadian 47 ayat 9, Firaun bertanya kepada Yakub, "Bapak umur berapa?" Hebatnya
Alkitab mencatat bahwa Yakub menjawab, tahun-tahun pengembaraanku itu selama di dunia ini tidak seperti tahun bapak-bapak leluhurku yang lain. Aku saat ini udah umur 130 tahun katanya. Dari sini kita bisa menemukan tahun berapa Yakub lahir. Itu adalah 1876 sebelum Masehi ditambah 130. Maka kita akan tahu Yakub lahir tahun 2006 sebelum Masehi. Ketika Yakub lahir, Ishak umur berapa? Umur 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Maka kita bisa tambahkan 2006 tambah 60, kita menemukan tahun kelahiran Ishak itu adalah 2066 SM. Dan Ishak, ketika Ishak lahir di tahun 2066 sebelum Masehi, papanya umur berapa? Ya, benar, 100 tahun. Maka Abraham, dia lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Kejadian 21 ayat 5. Tentang usia Abraham waktu Ishak lahir itu 100 tahun. Dari sini mudah kita ingat sebenarnya. Ada 966, 1446, 1876, 2006, 2066, 2166. Mudah gitu ya. Tapi seperti ini. Pada akhirnya tahun-tahun di dalam Alkitab itu kita bisa temukan. Dan usia Abraham ketika perjanjian Solo itu dibuat itu adalah 84 tahun. Jadi kita bisa kurangkan 2166 sebelum Masehi kurang 84, ya, kita akan menemukan 2082 sebelum Masehi. 2082 sebelum Masehi. Nanti kita akan lihat berapa lama perjanjian Solo ini digenapi. Berapa lama perjanjian Solo itu digenapi? Berapa tahun? Ya, berapa tahun? Nah, jadi kita sudah tahu usia Abraham, kemudian tahun pendirian perjanjian Suluh 2082 sebelum Masehi. Alkitab seringkali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana, bahkan oleh orang Kristen. Tetapi Alkitab merupakan sejarah penebusan, sejarah nyata, bukan mitos, bukan dongeng atau legenda dan lain-lain, bukan. Itu sebabnya Alkitab diizinkan oleh Allah untuk mencatat, semua penulis-penulis itu mencatat tahun-tahun untuk membuktikan bahwa sejarah penebusan yang mengalir di dalam Alkitab itu berjalan beriringan dengan sejarah dunia. Itu sebabnya dibandingkan semua kitab suci yang dikatakan suci oleh manusia di bumi, hanya Alkitablah yang benar-benar terbukti. Jadi Alkitab itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Allah untuk umat manusia. Luar biasa. Ya, baik. Mari kita lihat tentang penggenapan perjanjian Solo. Kita lihat poin yang ketiga tentang penggenapan perjanjian Solo. Bagaimana 400 tahun itu digenapi? Bagaimana? Kita tahu bahwa keturunan Abraham itu menjadi budak. Budak di negeri asing. Ini digenapi lewat orang Israel tinggal di Mesir. Tapi ada muncul suatu pertanyaan bahwa di Keluaran 12 ayat 40 dikatakan bahwa orang Israel itu diam atau tinggal di Mesir selama 430 tahun. Kok beda dengan 400 tahun ini? Nah, sepertinya 30 tahun ini menunjuk kepada masa Yusuf itu masih dihormati, masih ada pengaruh sehingga mereka belum menjadi budak di situ. Ya, belum diperbudak karena masih ada pengaruh. Akan tetapi kita bisa memahami bahwa selama 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir, 400 tahun lamanya mereka diperbudak. Beberapa waktu yang lalu saya nonton film Exodus, Gods and Kings. Jadi karena ini tentang Exodus, ini juga sementara dibahas di Shema Adonai, maka tentang Exodus ini saya nonton gitu kan. Tetapi memang itu sangat-sangat tidak alkitabiah. Saya jadi nggak semangat untuk menontonnya, tetapi saya ingin tahu pandangan-pandangan orang di luar sana itu seperti apa.
Karena film-film seperti Exodus, Kings, The Gods and the Kings, kemudian ada juga tentang Noah, itu semua merupakan eh, pandangan-pandangan eh, yang tidak berdasarkan dengan Alkitab. Semua itu disusun, entah ceritanya mereka bikin dari mana itu, gitu ya. Kalau kita tahu tentang Noah, gitu ya, film Noah, ada Melkisedeknya, tinggal bertapa katanya. Itu sangat-sangat sangat-sangat tidak alkitabiah. Sampai ada yang berkata itu film Nuh, tetapi tidak ada Nuhnya. Sama ini juga film Musa tetapi tidak ada Musanya. Sangat-sangat jauh. Maka em, pandangan-pandangan seperti itu benar-benar tidak mendasar kepada Alkitab. Tidak mendasar kepada Alkitab. Saya pikir mereka perlu membaca buku seri sejarah permusuhan supaya mereka bisa buat film lebih bagus kayak. Nah, Pendeta Berampak pernah ketemu dengan siapa direktur sutradara film yang Jaws itu, yang saya terkenal orang Yahudi juga. Nah, mereka foto sama-sama. Nah, di itu dulu. Nah, jadi kalau kita lihat pada akhirnya 400 tahun itu keturunan Abraham diperbudak di Mesir, ya, di Mesir. Dan ada tambahan, Allah katakan bahwa mereka akan keluar dengan membawa banyak harta. Kejadian 15 ayat 14, kemudian Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Di Keluaran 12 nanti Bapak Ibu baca di situ Allah tak beritahukan kepada Musa. Musa, kasih tahu kepada umat Israel. Kalian minta kepada majikan kalian apapun barang berharga semuanya kalian minta. Kalian minta, maka mereka akan memberikan kepada kalian. 400 tahun mental mereka itu adalah mental budak. Jadi ketika mereka diundang ke rumah, kita suruh mereka duduk di kursi, mereka nggak akan bisa. Mereka akan duduk di lantai secara otomatis. Karena mental sebagai budak. Itu sebabnya Allah mengubah mereka. Kalian bukan budak lagi, tetapi kalian adalah anak-anak sulungku. Wah, ini luar biasa. Jadi, aku akan membalaskan, aku akan membayar lunas semua gaji, semua kerja keras, kerja rodi yang kalian telah jalani. Jadi minta. Wah, itu kan ragu-ragu semuanya, takut juga kan. Tetapi akhirnya ada yang berani minta pada akhirnya kalau kita lihat mereka bisa membawa banyak harta gitu ya. Keluaran 12 itu mereka minta, ya mereka minta dan orang Mesir kasih. Yang penting mereka cepat-cepat keluar katanya. Nah, banyak harta di sini itu berapa banyak sih? Berapa besar banyak harta ini? Kalau kita lihat um, untuk mengetahui perkiraan berapa banyak itu yang mereka bawa keluar, kita bisa lihat tentang persembahan-persembahan yang dikumpulkan untuk mendirikan kemah suci, untuk membuat kemah suci. Jadi jumlah persembahan untuk pembangunan kemah suci dikatakan emas ada 29 talenta dan 70 sikal, perak itu 100 talenta dan 1775 sikal. Ini semua dikurskan sekitar, jadi hari ini itu sekitar 321 juta US dollar. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Ini luar biasa. Bayangkan membangun gereja seperti apa juga kayak gini duitnya. Ya, luar biasa. Jadi mereka benar-benar Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 14. Kejadian 15 ayat 14. Nah, kemudian Kejadian 15 ayat 15 kita bisa lihat Abraham dia panjang umur dan mati di usia yang baik gitu ya. Dan salah satu isi perjanjian suluh yang perlu digenapi adalah keturunan keempat akan kembali katanya. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Pertanyaannya siapa keturunan keempat yang akan kembali ke Kanaan? Siapa yang akan kembali? Siapa keturunan keempat ini? Nah, kalau kita lihat ada yang beranggapan keturunan keempat itu yang kembali ke Kanaan itu dihitung sejak keturunan Abraham masuk ke Mesir. Mulai keturunan Abraham masuk ke Mesir. Jadi mulai Yakub katanya.
Ada yang berpandangan seperti itu. Khususnya anaknya Yakub. Jadi dihitung Lewi. Lewi dia masuk ke Mesir. Kemudian dicatat bahwa setelah Lewi itu ada Kehat, kemudian ada Amram. Setelah Amram itu siapa? Musa. Musa kembali ke tanah Kanaan. Tetapi masalahnya Musa tidak masuk Kanaan. Dalam 430 tahun ini hanya 4 generasi. Ini tidak kalau kita bandingkan dengan silsilah Yosua itu tidak sama gitu jumlahnya. Ya, maka kita bisa menyimpulkan ada suatu dugaan bahwa keturunan Lewi, ya, keturunan Lewi itu ada, ya, khususnya keturunan silsilahnya Musa, maaf, keturunan Musa itu ada generasi-generasi yang dihilangkan, ya. Kalau kita bandingkan dengan silsilah yang lain, perbandingan dengan silsilah yang lain, maka Yosua dari Yusuf anak Yakub itu sampai ke Yosua yang masuk tanah Kanaan, dicatat di 1 Tawarik 7 ayat 20 sampai 27 ada 11 generasi. Jadi dibandingkan dengan silsilahnya Musa, itu hanya 4 generasi yang masuk itu kan anaknya, bukan Musa. Tetapi silsilah Yosua dari Yusuf sampai ke Yosua itu ada 11 generasi. Ini Yusuf masuk ke Mesir, kemudian Yosua ini dia masuk ke tanah Kanaan. Di antara mereka berdua, dalam 430 tahun, ada Efraim, Beria, Resef, Tela, Tahan, Ladan, Amihud, Elisama, Nun, papanya Yosua. Jadi kita bisa lihat bahwa pandangan bahwa dihitung permulaan dari keturunan keempat dihitung dari keturunan Abraham masuk ke Mesir, ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Pada akhirnya kita harus melihatnya bagaimana? Kita harus melihat bahwa keturunan keempat ini dimulai dengan siapa yang menerima wahyu, siapa yang menerima perjanjian suluh ini. Dan itu adalah Abraham. Abraham. Dia adalah generasi pertama atau keturunan pertama sebagai titik permulaan 4 keturunan. Setelah Abraham, Ishak, dia menjadi keturunan perjanjian, keturunan iman yang melanjutkan tongkat estafet pewarisan iman. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Tetapi keturunan janji itu adalah Yakub. Yakub. Pada akhirnya Abraham, Ishak, Yakub. Generasi atau keturunan keempat yang akan kembali ke tanah Kanaan itu adalah 1 dari 12 anak Yakub. Dan kita sudah tahu semuanya itu adalah siapa? Itu adalah, kalau kita lihat Ruben, ya, dia anak sulung tetapi dikatakan di Kejadian 49 dia telah mengotori peturunan ayahnya. Padahal dia itu disebut oleh Yakub dalam wasiat yang terakhir gitu ya. Ruben itu, wah, dia adalah permulaan kegagahan, wah, luar biasa. Semua yang sulung itu luar biasa ada kepada Ruben. Masalahnya dia tidur dengan istri ayahnya. Kejadian pasal 35. Pada akhirnya bukan dia lagi yang terutama katanya. Yakub katakan bukan dia lagi yang terutama. Pada akhirnya setelah Ruben ada Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi selalu disebutkan bersama-sama. Tetapi Simeon dan Lewi, bukannya mereka itu menerima berkat anak sulung. Yakub berkata bahwa mereka telah menjadikan amarah mereka sebagai senjata membunuh orang. Lebih lagi, sunat itu dipakai untuk bunuh orang. Ya, seperti ini. Kejadian 49 ayat 5-7. Pada akhirnya, Yehuda, dia menang WO. Kenapa? Ya. Karena setelah Ruben, Simeon, dan Lewi, maka anak yang keempat adalah Yehuda. Dia adalah anak sulung secara jasmani. Di atas kertas, secara silsilah. Ya, secara silsilah. Dan kejadian, maaf, bukan 59 ya. Ini, sorry, saya ganti dulu ini. Salah typonya. Jadi kalau kita lihat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai Silo datang katanya. Dia yang diutus, dia yang membawa damai datang. Ya, inilah Yesus Kristus. Betul ya? Yesus datang lewat silsilah Yehuda. Akan tetapi, siapa yang kembali ke tanah Kanaan?
Kalau kita lihat, itu ada pada Yusuf. Itu ada pada Yusuf. Berkat yang luar biasa diberikan kepada Yusuf. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Kemudian dikatakan di 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2, memang Ruben adalah yang pertama-tama, tetapi bukan dia lagi yang terutama. Yehuda, ya dia dia juga bagus gitu ya. Dia yang dia juga dari dia datang raja, yaitu Daud gitu ya. Tetapi dikatakan di 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2, hak kesulungan itu ada pada Yusuf. Pada Yusuf. Bukan kepada anak-anak yang lain, tetapi ada pada Yusuf. Jadi bagaimana kita tahu Yusuf adalah keturunan yang keempat? Bagaimana Alkitab menjelaskannya? Lebih lagi, Yusuf dia kembali ke tanah Kanaan, dia dikuburkan di Sikem. Apa hubungan Yusuf dengan Sikem? Apa kepentingan Sikem? Salah satu tempat yang Yesus samperin, Yesus mampir, di Yohanes 4 dikatakan bahwa dia pergi ke daerah Samaria. Dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria, di mana katanya? Di kota Sikar. Nama lamanya adalah Sikem. Yesus pergi ke situ. Dan di tempat Yesus pergi, di situ, di Samaria yang menurut orang Yahudi itu adalah tanah kafir, justru disitulah Yesus menyatakan dirinya dan orang-orang Samaria bisa percaya. Apa hubungan Sikem dengan kayu salib? Apa hubungannya? Nah, kita akan bahas ini dalam kesempatan selanjutnya. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat bahwa semua perjanjian sulh itu digenapi apa adanya. Janji Tuhan semuanya berjalan apa adanya. Pada akhirnya berkat Tuhan bagi kita semua adalah kita sebagai keturunan Abraham menerima janji yang Allah janjikan, memperoleh hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus akan datang kembali, dia akan menjemput kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Henny. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Luar biasa pengajaran firman hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dapat mempelajari pelajaran hari ini yang luar biasa. Melalui pelajaran sejarah penebusan, sistematis ya. Tadi Bapak Ibu sudah melihat dari angka-angkanya, kronologinya, zamannya, masa-masanya itu teratur sekali. Jadi buat kita untuk gampang mempelajari Alkitab. Tapi sebelum kita masuk di dalam tanya jawab ya untuk diskusi mengenai Bapak Ibu yang terkasih, ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin menanyakan pelajaran hari ini? Karena kayak kemarin saya ditanyain, Bu, benar nggak sih temanya itu perjanjian sulu atau perjanjian sulung, katanya gitu. Enggak benar perjanjian sulu, saya bilang penggenapan perjanjian sulu. Nah, tadi kita sudah diajarkan siapakah keturunan yang keempat itu, ternyata Yusuf ya. Bapak Ibu, mari silakan untuk berdiskusi. Apakah pelajarannya tadi bisa diserap, bisa diterima, atau gimana? Nanti angkat tangan, nanti saya akan bukakan ininya ya, audionya. Ini Bapak Pendeta, mengenai tadi bangsa Israel ya, itu kan selama 400 tahun ditulisnya kan, biar mereka di 430 tahun. Nah, tadi udah jelas bahwa 30 tahun itu kan umur usia dari dari Yusuf ya. Tapi ada loh Bapak Pendeta yang mengatakan bahwa sebenarnya bangsa Israel itu bukan 430 tahun di Mesir, mereka bagi 215 kalau nggak salah, 215 di Mesir dan 215 ada padang gurun. Nah, itu menurut Pak Pendeta bagaimana menanggapi pengajaran yang demikian? Padahal di ayat firman Tuhan sudah jelas-jelas tadi seperti Bapak Pendeta katakan di kitab Keluaran.
Ya, Silakan. saya pernah mendengar uh, pandangan tersebut. Cuma saya lupa, mohon maaf. Saya lupa bagaimana penjelasannya. Nanti saya coba buka catatan lagi supaya tepat gitu ya penjelasannya. Ada dasar yang mereka gunakan juga, itu berdasarkan kepada perjanjian baru. Di perjanjian baru ada Rasul Paulus yang berbicara tentang suatu hukum gitu ya, yang digenapi sekian ratus tahun sesudah itu katanya. Nah, tapi itu semua sudah pernah dijelaskan dan saya perlu waktu, nanti kasih saya waktu untuk melihat catatan itu kembali. Ya Ibu ya, Ya, mohon baik, sabar untuk hal itu. Terima kasih. baik, Pendeta. Baik, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Edi Suwito. Pak Edi dipersilakan unmute ya. Silakan Pak. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena Ya. saya baru masuk hari ini, kalau boleh Pak Pendeta Yudi mereview yang pertemuan yang sebelumnya gitu, mungkin supaya ada kontinuitas pemahaman. Terima kasih. Baik, Pak Edi. Jadi dalam eh, dalam pelajaran sebelum-sebelumnya itu kita membahas mulai dari Kitab Kejadian, bagaimana kehendak Tuhan itu mengalir di dalam satu channel yang namanya, jadi bukan channel SMA Adonai gitu ya, lewat channel yang namanya silsilah di dalam Alkitab. Silsilah itu seringkali ditinggalkan dan diabaikan oleh pembacanya, ya, silsilah dalam Alkitab. Akan tetapi, silsilah itu merupakan rangkuman sejarah yang sangat panjang. Dan lewat arti nama mereka, itu melambangkan kita bisa mengetahui di zaman yang seperti apa mereka hidup. Nah, itu di dalam buku Siri Sejarah Penebusan yang pertama kita telah bahas. Pada akhirnya, sisilah di Kitab Kejadian berbicara tentang pewarisan iman perjanjian dimulai dari Adam sampai kepada Nuh, kemudian dari Nuh diteruskan sampai kepada Abraham. Sehingga perjanjian ini bagaimana Mesias akan datang dan menjalankan pekerjaan penebusannya. Ini semua telah mengalir. Dan kalau kita lihat struktur kitab Kejadian, kitab Kejadian itu khususnya kalau kita lihat Kejadian pasal 5, poin utamanya itu menunjuk kepada Nuh. Dan Kejadian pasal 11, arah dari silsilah itu Tuhan ingin menonjolkan atau memunculkan fokus pembaca itu diarahkan kepada Abraham. Sehingga dari Kejadian pasal 12 mulailah dibahas dengan detail seperti apa kehidupan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Jadi dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu membahas bagaimana pada akhirnya Allah bekerja memanggil Abraham dari negeri dan sanak saudaranya, bahkan dari rumah ayahnya, sambil dia itu mengikuti kehendak Tuhan, dia menjalani kehidupan pemisahan, ya pemisahan. Pada akhirnya, maaf, pada akhirnya dia lewat Abraham, Allah memulai pekerjaan keselamatan yang baru, ya, pekerjaan keselamatan yang baru berdasarkan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah menjalankan terfokus gitu ya, mendirikan sebuah bangsa, dan penyelamatan itu akan muncul melalui bangsa Israel ini. Di dalam buku yang kedua, Pertemuan yang Terlupakan, seri sejarah penebusan ini, dibahas tentang penggenapan perjanjian sulh. Jadi dalam pertemuan yang pertama itu, dibahas tentang perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu berisi tentang perjanjian-perjanjian dari Allah di sepanjang sejarah penebusan, sepanjang sejarah Alkitab. Dan perjanjian-perjanjian tersebut memiliki kaitan satu sama yang lain. Itu seperti gerbong kereta, ada pengait-pengaitnya itu. Nah, ini pengait-pengait ini berfungsi untuk menghubungkan setiap gerbong. Perjanjian di dalam Alkitab itu berfungsi untuk mengaitkan dari zaman seorang tokoh atau sebuah peristiwa besar dengan zaman tokoh selanjutnya. Nah, ini perjanjian.
Dan dari antara perjanjian-perjanjian itu, seorang ahli teologi yang bernama Eric Sawyer, dia berpendapat bahwa perjanjian sulh itu merupakan perjanjian yang sangat penting di antara semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam Alkitab. Kenapa demikian? Nah, jadi dibahas dengan detail oleh Pendeta Abraham Park lewat buku Sejarah Perebusan seri yang kedua, bahwa dari semua perjanjian-perjanjian dalam Alkitab, perjanjian sulh itu ada penegasannya. Jadi sebenarnya Allah mendirikan perjanjian dengan Abraham itu sebanyak 7 kali. 7 kali. Tetapi perjanjian yang keempat, yang di Kejadian pasal 15, ini berbicara mengenai bagaimana janji Allah tentang pemulihan keturunan dan tanah itu dengan detail proses untuk digenapi semuanya sudah diberitahukan. Lebih lagi, ada penegasan lewat sulu yang melambangkan hadirat Allah, itu lewat di antara potongan-potongan daging. Jadi kalau zaman dulu, perjanjian, bahasa Ibrani-nya berit, itu caranya adalah dua orang setuju, dua pihak sepakat tentang suatu hal, mereka ambil binatang, kemudian belah dua pihak ini lewat di tengah-tengah. Artinya, yang melanggar akan berakhir seperti binatang itu. Artinya, berit di sini merupakan perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Di dalam Kejadian pasal 15, di situ harusnya hadirat Allah, suluh itu lewat, harusnya bukan dia, Abraham pun harusnya lewat juga. Akan tetapi tidak dikatakan Abraham lewat, hanya suluh yang berapi, yang menggambarkan, yang merupakan simbol hadirat Allah. Artinya, perjanjian suluh ini akan digenapi oleh Allah, pasti digenapi. Dan tadi kita telah bahas apa saja isi-isinya. Intinya adalah perjanjian sulh itu adalah tentang Allah janjikan keturunan, kemudian tanah, keturunan dan tanah. Kenapa ini penting? Karena manusia kehilangan semua ini. Adam, dia adalah, kalau kita baca ekspresi sisi lalu di Lukas pasal 3, dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Gitu ya. Nanti baca Kejadian Lukas 3 ayat 38. Jadi Allah kehilangan Adam itu, manusia itu. Dan pada akhirnya Adam pun kehilangan Taman Eden itu. Bagaimana ini akan dipulihkan? Itu semua diberikan gambarannya sebagai suatu proses bagaimana keturunan Abraham memiliki kembali tanah Kanaan. Gitu. Hal ini menggambarkan bagi kita pada akhirnya orang seperti apakah, keturunan Abraham yang seperti apakah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kita akan mempelajarinya lewat mengenali karakter-karakter Yusuf. Bagaimana iman Yusuf. Kenapa? Karena dia menggenapi perjanjian sulh. Yesus Kristus pun menggenapi perjanjian sulh ini. Nah, itu yang akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Nah, seperti ini, Pak. Maaf ya, kepanjangan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Saya rasa Bapak Pak Edi ya, mungkin bisa mengikuti video-video kami di Sema Adonai. Ada rekamannya, saya udah buat playlistnya dari playlist pertama, kedua ya. Baik Bapak Ibu, saat ini saya memberikan sama-sama Pak Edi, datang lagi ya. Nah, kemudian sekarang saya beri kesempatan ke Pak Kode, ya silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Heni. Terima kasih juga Pak Pendeta Yudi Lengkong. Kesempatannya saya bisa bertanya. Pertanyaan saya karena tadi ini mengisahkan tentang Abraham dan juga saya perhatikan tadi ada istrinya namanya Sarah. Tapi saya ingin tanyakan itu adalah apakah di Alkitab ada juga tentang pertemuan antara Abraham dengan istrinya, Sarah? Karena kalau saya perhatikan, kalau diteruskan ini tentang anak cucunya, masing-masing mereka saat bertemu dengan istrinya ada kisahnya. Tapi tentang Sarah, kenapa penulis dari kitab Kejadian ini tidak memberikan secara detail bagaimana Abraham bertemu dengan istrinya Sarah, gitu Pak Pendeta?
Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kita perlu tahu bahwa Alkitab ditulis itu berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Penulis-penulis itu tulis. Dan Alkitab itu ditulis hanya yang penting-pentingnya aja. Penting-pentingnya aja. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu melihat Alkitab apa adanya Alkitab gitu ya. Benar seperti Bapak bilang tadi, tentang Ribka kita tahu bagaimana pertemuannya gitu ya. Mengenai Yakub bertemu dengan istri-istrinya, ketemu, itu ada ceritanya. Tetapi mengenai Sarai tidak, gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa hal itu bukan menjadi perhatian kita. Alkitab mengarahkannya seperti itu, bukan menjadi perhatian kita. Maksudnya apa? Maksudnya mengenai Sarah itu baru muncul di Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-31 dan seterusnya. Nah, 30, 31. Di situ hanya ditulis tentang, oh ya Abraham ini punya istri siapa, kemudian siapa, Lot itu siapa. Hanya memunculkan nama-nama ini. Kenapa? Karena mereka satu kampung. Mereka sama-sama di Ur Kasdim, sehingga tidak dibahas tentang pertemuan mereka. Lebih lagi, mereka itu papanya sama, beda ibu. Nah, ini papanya sama, beda ibu katanya. Ini merupakan pengakuannya Abraham ketika dia kedapatan gitu kan. Ini ternyata ini istri kamu ya gitu kan. Terus dia bilang, ya saya juga nggak salah, dia memang adik saya. Karena apa? Ya dia memang adik saya, cuma beda ibu katanya. Nah, jadi tidak dibahas, Alkitab tidak bahas. Saya juga mohon maaf tidak tahu kenapa detailnya nggak disebutkan, tetapi berdasarkan apa yang informasi yang ada, sedikit saya simpulkan bahwa memang mereka itu datang dari rumah yang sama, kota yang sama, negeri yang sama, sehingga ketika Alkitab hanya menuliskan mereka itu, Abraham itu dipanggil keluar dari negeri dan sanak saudaranya, itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah bertemu dan langsung keluar, gitu ya, langsung keluar. Tetapi menariknya pembahasan yang ada di dalam buku yang kedua tentang kematian, dalam topik kematian Sarah. Ketika Sarah mati, pendeta Abraham Pak menyusun semua di situ. Salah satu yang dibicarakan tentang Sarah ini adalah bagaimana seorang istri dia setia mengikuti suami, ya, panggilannya kemana dia ikut. Bahkan dia seorang Sarai memanggil suami dia sebagai tuanku, gitu ya, tuanku. Jadi dia sangat menghormati Abraham itu, istrinya ini, gitu ya, si Sarah ini. Lebih lagi, usia ketika seorang perempuan meninggal itu tidak ada yang di dalam Alkitab yang ditulis kecuali Sarah. Hal ini memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa Allah memperhatikan dan memunculkan bahwa Sarah itu telah menjalani tahun-tahun kehidupan yang menyertai Abraham. Ya, dia telah setia mendampingi sampai akhir hidupnya. Ini jadi yang lain mungkin ada gitu ya pertemuan-pertemuannya yang dibahas gitu ya. Mulainya seperti apa. Tetapi endingnya yang paling lengkap itu dicatat adalah Sarai. Usianya dicatat. Demikian Bapak. Maaf ya keterbatasan saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Bang Kodek? Apakah masih ada lagi? Oh, sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih Pak Pendeta Yudi. Baik, kita beralih kepada Dokter Gigi Yosua. Ini keponakan dari teman baik saya dulu di Amerika. Silakan Nak, aku panggil anak sama dia, soalnya ini anak keponakan. Oh maaf,
Coba dibuka lagi, Yosua. Bisa? Ini coba unmute lagi. Coba di unmute lagi. Saya udah izinkan unmute. Coba ya. Ini ya, saya minta kamu unmute lagi ya. Ya, coba. Sudah di-co-hostkan saja, Bu. Udah Oke. co-hostkan supaya dia Oke, unmute. silakan buka. Yosua. Ada kendala kah dia? Ya, kita sembari menunggu Yosua bisa unmute ya. Mudah-mudahan dia bisa unmute. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Apakah pelajarannya bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Untuk Pak Pak Edi itu admin. Oke. Baru masuk lagi dia pakai account lain ya. Mungkin apakah dia ada Halo, kendala selamat malam. tadi? Iya, selamat malam. Iya, silakan. Selamat malam, Shalom Pak Pendeta Yudi, dan juga Tante Heni, dan juga Ya. Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin bertanya, kebetulan saya tertarik mengenai berkatnya Manasye dengan Efraim. Jadi pada saat saya membaca Alkitab, itu ketika Yakub akan memberkati kedua anak Yusuf, Efraim dan juga Manasye, kenapa Yakub lebih memilih Efraim? Karena yang saya baca di Alkitab, ketika mereka dua diberkati, itu tangan kanan Yakub ada di Efraim, tangan kiri ada di Manasye. Nah, tetapi Yusuf itu mengubah tangannya Israel atau Yakub, katanya tidak baik begini. Jadi si Yakubnya bilang, aku mengerti apa yang kamu maksudkan, tetapi aku ingin memberkati Efraim itu sebagai anak sulung, gitu Pak. Apakah alasannya Yakub karena memang dia ingin berkat Efraim itu teringat dengan masa lalunya, karena kan Yakub kan anak bungsu gitu Pak. Nah, atau karena memang Tuhan sengaja untuk menyuruh Yakub gitu Pak. Nah, jadi itu maksud saya, kenapa kok jadi Efraim yang lebih diberkati daripada Manasye gitu Pak. Nah, Baik, terima kasih. tidak dijelaskan itu peran dari Manasye atau Efraim gitu Pak, dari kehidupannya di Alkitab. Kurang jelas gitu Pak. Jadi tidak ada alasan yang jelas kok bisa diberkati gitu Efraimnya daripada ini. Karena itu aja Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, Nah, ini memang di luar pembahasan kita, tetapi memang kalau kita baca di Kejadian pasal 48, Yusuf membawa kedua anaknya. Anak yang sulung itu adalah Manasye. Anak yang kedua adalah Efraim. Nah, ketika Yusuf membawa kedua anaknya ini, Efraim ada sebelah kiri, Manasye ada sebelah kanan. Jadi ini Yakub, ya Pak. Efraim ada di sebelah sini, Manasye ada di sini. Ya sudah diposisikan seperti itu. Tetapi tiba-tiba Yakub begini, gitu ya. Ya Pak. Waktu itu Yusuf itu bilang ya, seperti apa Yusuf tadi bilang, Papa ini nggak baik kayak gini karena yang ini yang tua. Tetapi Yakub bilang apa? Aku tahu anakku, aku tahu katanya. Nah, di sini memang belum diberitahukan alasan kenapa Yakub melakukan hal itu. Belum dijelaskan, belum. Akan tetapi Yakub itu bukanlah manusia biasa. Yakub ketika memberikan berkat, itu bukan dia yang memberikan berkat, tetapi Tuhan yang memberikan berkat itu lewat dia. Ini kita bisa baca banyak muncul di dalam kitab Kejadian mengenai kenapa Efraim, gitu ya, kenapa dia lebih diberkati, kenapa Manasye lebih
sebenarnya dia yang sulung, tetapi kok justru Efraim yang lebih diberkati. Sebenarnya ada pelajaran mengenai hal ini. Saya maaf sekali lagi ya, saya perlu mencari catatan-catatan pelajaran itu karena memang ada pelajaran tentang 12 suku 12 suku Israel atau 12 anak Yakub. Itu dibahas satu persatu dari Ruben, Simeon, Lewi, semuanya sampai ya sampai di kitab Wahyu seperti apa gitu ya. Saya minta waktu ya, kasih saya kesempatan untuk mencari lagi catatan saya. Tadi Ibu juga katanya tentang 215 gitu ya, 215 tahun. Di dalam pertemuan berikutnya selesai membahas tentang topik Yusuf dan Sikem, belum dibuka tanya jawab, saya akan langsung jelaskan tentang dua pertanyaan yang tadi. Jadi mohon maaf saya belum bisa jawab sekarang, ya saya perlu membuka catatan saya. Mohon maaf Pak Yosua. Ya, maksud saya begini, simpelnya, apakah itu hak prerogatifnya dari Yakub kah, atau memang Tuhan yang berbicara melalui Yakub, gitu aja Pak, maksud saya. Ya, Tuhan yang berbicara. Tuhan yang berbicara. Karena dia telah melihat masa depan mereka. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya. Makasih ya Yosua. Rajin-rajin ke sini Yosua. Memang seperti yang muncul di antara Esau dan Yakub gitu ya. Kenapa Yakub itu lebih dikasihi dibandingkan Esau? Nah, hak pemilihan itu ada di Allah. Makanya Rasul Paulus menjelaskan di kitab Roma bahwa tergantung apakah tanah liat itu akan dibuat menjadi barang yang mulia, barang yang biasa-biasa saja, atau menjadi pispot sekalipun, itu tergantung siapa yang buat. Semuanya ada fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi hak pemilihan itu ada pada Allah. Yakub hanya eksekusi saja. Seperti ini. Ya. Baik. Ya, silakan Ibu. Ya baik, terima kasih Pak Pendeta. Kalau ada pertanyaan lain satu lagi dipersilakan nanti ya sebelum kita mengakhirinya. Berhubung Bapak Pendeta sekarang sibuk banget mengajar di kampus, juga mengajar di Bali, tadi dia mengajar di beberapa kota, hari Jumat itu dia penuh sekali. Nah, buat Bapak Ibu yang tinggal di Malang, saya mau memberitahukan Bapak Pendeta Yudi akan diutus dari gereja kami untuk menjadi gembala sidang di Malang ya. Saya pribadi saya sudah chatting, saya mau ke Malang, saya bilang gitu. Karena saya dengar di Malang itu udaranya sejuk ya, pasti asri, makanan-makanannya pasti banyak yang organik gitu ya. Ini cuman intermezzo aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kota Malang, welcome, ini nanti ada hamba Tuhan yang akan diutus ke sana. Ya silakan Pak Kodek, Bang Kodek ya, silakan. Ya, terima kasih. Ada kesempatan kedua untuk bertanya. Pak Pendeta, ya pertanyaan saya karena tadi baca kembali di Kejadian pasal 15 ayat 13, di situ disebutkan lamanya 400 tahun ya, bangsa keturunannya Abraham akan diperbudak 400 tahun kalau nggak salah ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kenapa sepertinya ini sesuatu yang memang harus keturunannya alami. Jadi kenapa Allah atau dalam hal ini ya penulisnya menuliskan kisah ini kepada pembaca atau kepada nanti turun-temurun akan diketahui, kenapa harus menunggu waktu segitu lama gitu loh sampai ini harus terjadi, dan kok bisa diketahui tahunnya itu, apakah ini memang urutannya sesudah terjadi ditulis atau memang sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Abraham ada ini akan yang terjadi. Begitu Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau kita lihat
Perjanjian Suluh itu sangat detail, dan mengenai isinya, Abraham keturunanmu itu akan menjadi banyak sekali, dan keturunanmu itu akan menjadi budak 400 tahun lamanya. Kita ketika mendengar, jika kita ada di posisi Abraham, pasti sangat berat bagi kita. Diperbudak, keturunan kita akan jadi budak 400 tahun lamanya. Nah, itu suatu hal yang mungkin kita akan tanya, kenapa Tuhan? Kok bisa begitu lama banget lagi? Gitu ya. Akan tetapi, 400 tahun ini merupakan suatu masa untuk umat Tuhan berkembang. Untuk umat Tuhan berkembang. Makanya di Keluaran pasal 1, kalau kita baca itu, orang Israel itu makin banyak, itu bertumbuh banyak di Mesir. Bertumbuh sangat-sangat banyak. Itu ada hubungannya. Sampai-sampai orang-orang Firaun itu, ini kita udah siksa mereka, tetapi kok mereka tetap masih ada tenaga untuk dapat baby gitu. Kenapa? Karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Nah, mengenai hal ini, kalau kita lihat, Allah telah berfirman kepada Abraham. Allah sudah berbicara, bahkan telah bertemu dengan Yakub, dan saat itu Yakub, setelah dia dengar, oh Yusuf masih hidup, dia ada di Mesir jadi mangku bumi. Oh, dia sangat bersuka cita. Oh, Yusuf bilang, Papa datang aja ke sini gitu ya. Waktu itu Yakub dia ingat semua isi perjanjian Suluh. Tetapi ada suatu kekhawatiran. Ketika dia tiba di Beersheba, dia takut sebenarnya pergi ke Mesir. Di Beersheba itu Allah mendatangi Yakub, dan Allah bilang apa? Yakub, jangan kamu takut pergi ke Mesir. Ini Kejadian 46. Jangan kamu takut pergi ke Mesir. Pergilah ke Mesir, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak di sana. Dan Yusuf akan membawa engkau kembali ke tanah ini. Jangan khawatir. Artinya apa? Setiap proses ke depan itu Tuhan yang akan beserta. Tadi dalam penjelasan awal, saya hanya bicara tentang suluh yang lewat di tengah-tengah potongan daging itu kan. Sebenarnya ada dua hal yang lewat di situ. Yang pertama itu perapian berasap. Perapian berasap. Perapian berasap dan suluh yang berapi. Perapian berasap di sini di dalam Alkitab seringkali menunjuk kepada perbudakan Mesir. Perbudakan Mesir. Dapur peleburan api katanya. Nah, peleburan untuk perjanjian suluh ini akan digenapi, akan ada kesengsaraan yang akan di kemudian hari akan dialami oleh keturunan Abraham. Akan tetapi, meski di dalam kesengsaraan seperti perapian yang berasap itu, Allah, hadirat Allah akan menyertai kehidupan mereka. Akan menyertai kehidupan mereka. Jadi, Allah telah berfirman lebih dulu kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahkan Yusuf, dia tidak bertemu dengan Allah secara langsung, tetapi dia telah menerima semua isi perjanjian suluh itu. Makanya dia bisa memahami. Memahami apa? Ada tujuan kenapa dia pergi ke Mesir. Kenapa dia menderita di Mesir. Oh, untuk menjaga kehidupan. Karena pada akhirnya nanti ada apa? Akan ada kekeringan, kelaparan yang luar biasa. Dan orang dan keturunan Abraham hanya bisa survive di Mesir. Di situ mulailah kehidupan mereka di Mesir dan ya perbudakan. Dan benar terjadi seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi apakah ini Allah berfirman lebih dulu kepada bapak-bapak leluhur iman, kepada Abraham, Ishak, Yakub? Yes, Allah berfirman. Tetapi semuanya itu ditulis oleh siapa? Musa yang tulis. Gitu ya, Musa yang tulis di kemudian hari. Ya, di kemudian hari ketika Exodus. Seperti itu Bapak. Sudah ditentukan maksudnya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ada lagi Bang Kodek untuk pertanyaannya? Oh, sudah. Sudah ini ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menunjukkan sesuatu dulu terlebih dahulu ya.
Ini Bapak Ibu adalah gereja kami di Jakarta. Bapak Ibu bisa melihat pelayanan kami di YouTube ya. Ini GPPSI Jakarta. Ya, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan video-video pengajaran-pengajaran ya. Dan kemudian ini adalah channel YouTube dari Sejarah Penebusan, juga di sana banyak mendapatkan informasi dan pengajaran-pengajaran. Kemudian GPPSI Bandung adalah cabang dari kami. Di sana juga Bapak Ibu akan banyak mendapatkan pelajaran firman Tuhan dari GPPSI Bandung. Bapak Ibu nanti sebentar lagi akan ada GPPSI Malang ya, karena Bapak Pendeta Yudi akan diutus untuk melayani di kota Malang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu yang sudah terlalu larut dan saya mau Pak Pendeta Yudi bisa beristirahat ya, lelah dari pagi sampai malam tak ada hentinya. Saya minta kepada Bapak Pendeta untuk berdoa penutup dan doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Dengan firman-Mu ya Bapak, Engkau telah anugerahkan kepada kami pertumbuhan di dalam iman. Ketika kami lebih lagi mengenal Engkau, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu akan melimpah atas kami. Bapa, terima kasih untuk Shema Adonai telah Engkau izinkan kami bisa bertemu dari manapun kami berada. Engkau pertemukan kami supaya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Bapak Engkau yang senantiasa memakai Shema Adonai ini untuk kemuliaan nama-Mu sehingga menjangkau lebih banyak orang dan membagikan berkat-berkat rohani, berkat yang Engkau telah siapkan bagi sebanyak orang. Bapak terima kasih bagi kami semua yang hadir mengikuti pelajaran ini. Bapak kiranya Engkau yang akan menyertai kehidupan kami, kegiatan kami, atau kami akan beristirahat. Bapak kiranya akan menjaga dan melindungi kehidupan kami. Tolong ya Bapak, semangat untuk mencari tahu kehendak Tuhan itu senantiasa ada di dalam kami, dan biar kami bisa menemukannya lewat firman-Mu yang ada dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapa, kami pada akhirnya menyerahkan setiap kehidupan kami semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Selamat beristirahat Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati dan juga teman-teman semua. Jangan lupa untuk kembali lagi pada hari Jumat yang akan datang. Temanya adalah keturunan keempat dan Sikem ya. Jadi kita akan lanjutin dan jawaban juga tadi untuk beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Pendeta akan berusaha menjawabnya. Dari Jum Sema Adonai kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebersamaannya. Haleluya. Amin.